Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV, saya Muhammad Rifki akan menemani Anda 30 menit ke depan dalam program Kesehatan Nabawi, yang dimana pada episode kali ini kita akan membahas tentang manfaat puasa untuk kesehatan. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik dokter, ini kita akan membahas manfaat puasa untuk kesehatan. Ya. Yang dari nanti kita akan bahas dengan berbagai aspek fisik, jiwa, sosial, dan spiritual dokter ya. Untuk pertama kita akan membahas manfaat kesehatan puasa untuk fisik, kesehatan fisik. Bisa jelaskan dokter? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhtaiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Shalatan salaman daimaini bi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jadi manfaat dari puasa itu ada 4 aspek. Oke. Fisik, jiwa, sosial, dan spiritual. Masya Allah, 4 aspek. Masya Allah. Ya. Memang puasa ini luar biasa. Dari aspek fisik, ya, bahwa orang yang berpuasa itu dia bisa mencegah dirinya dari penyakit-penyakit akibat kelebihan makanan. Masya Allah. Jadi ini saya tarik benang yang simpelnya aja, gitu kan? Dari kelebihan makanan. Kemudian yang kedua juga, orang yang berpuasa dia akan terhindar dari penyakit-penyakit akibat metabolisme yang tidak teratur, atau metabolisme yang berlebihan. Ya. Jadi kalau dilihat dari itu, apa saja kira-kira penyakit yang bisa dicegah dengan berpuasa, bahkan bisa diobati, bukan hanya dicegah. Nah, yang pertama adalah tentu kolesterol yang tinggi, ya, asam urat, kemudian trigliserid yang tinggi, kemudian penyakit tekanan darah tinggi, ya, penyakit tiroid, ya, dan lain-lain. Banyak sekali penyakit-penyakit yang sifatnya metabolik. Ya. Nah, di samping itu juga orang berpuasa akan meningkatkan kesehatan badannya. Nah, jadi yang tadi mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan badannya. Bagaimana meningkatkan kesehatan badannya? Nomor 1 adalah yang paling populer, yang paling akhir ditemukan, bahwa ternyata puasa itu bisa menyebabkan orang awet muda. Masya Allah. Ya. Bagaimana ceritanya? Karena begini, pada waktu orang tidak masuk makanan, dia merasa lapar, ya, maka kadar insulinnya akan turun. Oke, insulin itu untuk menurunkan gula darah ya dokter ya, biar pemirsa lebih tahu. Ya, kadar hormon insulinnya turun. Ketika kadar hormon insulin turun, maka tubuh kita secara fisiologis itu kadar human growth hormone atau hormon pertumbuhan akan meningkat. Masya Allah. Dan human growth hormone atau hormon pertumbuhan ini diyakini bisa menyebabkan orang menjadi muda. Awet muda. Nah, jadi orang yang berpuasa, kadar insulinnya turun, otomatis hormon pertumbuhannya meningkat. Maka ketika hormon pertumbuhan itu meningkat, orang itu menjadi makin muda. Jadi orang yang memelihara badannya dengan berpuasa secara rutin, tentunya kalau puasa wajib semua orang melakukan, tapi dengan puasa sunnah juga, maka dia akan awet muda. Nah, ini diantaranya manfaat. Kemudian yang lainnya tentu yang secara fisik yang kita sadari juga, misalnya bahwa puasa itu menurunkan risiko penyakit jantung. Ya, saya pernah melakukan penelitian mengukur kadar superoxide dismutase, yaitu hormon yang itu berhubungan dengan awet muda tadi. Ya, ternyata orang-orang yang berpuasa itu superoxide dismutasenya itu mengalami peningkatan. Dan itu berarti juga penyakit-penyakit, ya, akibat radikal bebas itu juga mengalami perbaikan. Kemudian juga pada orang yang berpuasa itu dilakukan penelitian pada kotorannya, baik pada kencing maupun pada kotorannya, pada fesesnya, itu dia banyak mengandung racun-racun. Artinya pada waktu orang berpuasa itu terjadi detoksifikasi, pelepasan racun dari tubuh.
ya keluar dari tubuh. Nah, dengan ini saja, ini puasa sudah luar biasa hebat. Baru dari fisik aja dikit. Iya. Jadi ini sudah luar biasa dari fisik ini. Tentunya dari yang lainnya juga banyak kan manfaat lainnya. Jiwa misalnya. Dengan turunnya metabolisme, maka hati menjadi lebih tenang. Intinya situ. Kemudian yang ketiga secara sosial. Pada waktu orang berpuasa, dia ikut merasakan penderitaan orang lain. Dan itulah yang menimbulkan solidaritas sosial. Tentu sosialnya menjadi sehat. Dan yang keempat tentu spiritualnya. Dijanjikan dalam Al-Quran orang menjadi bertakwa. Masya Allah. Dengan puasa itu ya. Dengan puasa ya. Sekarang kita lagi ngetren terapi detox, dokter ya. Terapi detoksifikasi. Berarti dengan puasa ini udah bisa salah satunya ya. Jadi terapi detox ya. Mungkin sebelum sesi kedua berakhir, dokter bisa menjelaskan sedikit gimana kok puasa bisa mendetoks mendetoks badan kita. Ya. Racun yang masuk ke dalam tubuh kita banyak disimpan di dalam sel-sel lemak. Ya. Orang yang berpuasa ya otomatis karena tidak ada makanan yang masuk, maka lemaknya dibongkar. Dibongkar ya. Pada waktu terjadi pembongkaran lemak ini tadi untuk digunakan energinya, maka racun-racun yang ada di lemak itu akan terlepas. Nah, jadi dan itulah yang disebut dengan detoksifikasi yaitu proses pelepasan racun dari tubuh kita. Nah. Baik dokter, untuk sesi pertama ini kita akhiri dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Kembali kita pada pembahasan tentang manfaat puasa untuk kesehatan pada sesi yang kedua ini, yang dimana kita akan meneruskan pembahasan kita tadi tentang detoksifikasi, yang dimana kita tahu hari-hari kita ini banyak berhubungan dengan polusi, debu, mungkin dengan gadget atau radiasi. Itu semua adalah radikal bebas dokter ya, kalau dalam istilah kedokterannya, atau kalau istilah awam bilang racun kira-kira. Nah ini puasa salah satunya dengan membuang racun tadi dan membuang dari lemak tadi. Kita sering dengar orang sakit itu katanya tidak nafsu makan. Dari segi kedokteran kita bisa menjelaskan nggak nafsu makan karena lagi melawan penyakit dokter ya, karena tubuh kita yang penyakit. Jadi kalau kita makan banyak justru tidak maksimal penyembuhannya. Apakah ini bisa berkorelasi dengan detoksifikasi tadi terhadap puasa tadi? Dengan kita melaparkan perut kita. Jadi memang itu tadi. Jadi manfaat melaparkan perut tadi itu kan pertama, turunnya insulin akan disertai dengan meningkatnya hormon pertumbuhan. Seperti diketahui, hormon pertumbuhan ini berfungsi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sel-sel tubuh. Masya Allah. Ya kan? Jadi itu satu. Makanya orang kalau dia itu sakit kemudian tidak nafsu makan, ada kemungkinan tidak nafsu makan ini berhubungan dengan upaya tubuh secara fisiologis untuk menahan supaya jangan masuk makanan sehingga dia dipuasakan. Ya. Dan saya rasa sudah banyak cerita tentang bagaimana mempuasakan diri pada hewan-hewan tertentu itu, yang dia mempuasakan diri untuk berganti kulit misalnya pada ular, kemudian ulat yang kemudian menjadi kupu-kupu dan sebagainya ya. Dengan berpuasa itu justru terjadi regenerasi sel-sel. Ya. Dan sel-sel yang paling banyak mengalami regenerasi pada orang yang berpuasa itu adalah sel hati. Liver sebagai detox juga fungsinya ya, liver itu kan. Iya, gitu. Dan banyak sekali obat misalnya atau makanan-makanan yang atau racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita itu dilakukan proses netralisasinya itu di liver. Jadi orang yang banyak minum obat-obat tertentu yang harus dinetralkan di liver, otomatis livernya itu kerjanya berat, ya. Dan pada waktu dia berpuasa maka dia akan berhenti. Artinya kerjanya akan berkurang ya, dan akan terjadi regenerasi sel-sel liver tadi yang sudah kepayahan ini tadi dan mungkin mengalami kerusakan karena banyak masuk obat-obat ke dalam tubuhnya dan sebagainya. Nah, itu akan mengalami regenerasi sehingga liver kita menjadi muda lagi. Gitu. Itulah makanya saya bilang manfaat dari puasa Ramadan ini 30 hari kita terus-menerus menjalani puasa, maka itu tentu ada manfaatnya untuk kesehatan. Apalagi kalau ditambah lagi dengan
puasa-puasa sunnah. Paling sedikit puasa sunnah ini akan memberikan manfaat untuk menjaga semangat dari Ramadan itu sendiri. Oke. Ya. Menurut dokter, apakah cukup kita dengan menjaga kesehatan dengan puasa setahun sekali, ataukah emang benar-benar mesti tambah lagi dengan sunnah? Apakah cukup seperti itu? Itu semua tergantung dari pola hidup kita. Pola hidup juga. Ya. Sekali lagi pola hidup. Ada orang-orang yang pola hidupnya memang banyak sekali menyebabkan masuknya bahan-bahan yang radikal bebas, ya, atau orang yang stres tinggi, karena stres itu juga meningkatkan radikal bebas. Stres tinggi dan sebagainya, tentu dia membutuhkan tambahan-tambahan lagi. Tapi orang-orang yang menjaga kesehatannya dengan baik, ya, paling tidak 30 hari, ya kan, mungkin ditambah lagi dengan puasa Syawal 6 hari, ya. Makanya saya sedang berpikir untuk meneliti lebih dalam lagi tentang puasa Syawal ini, karena Rasulullah mengatakan seolah-olah seperti berpuasa setahun penuh. Setahun penuh, ya. Ya. 6 hari setelah. Apa rahasia di balik itu? Perlu sekali untuk diteliti itu, ya. Ya tadi itu ya, kita membahas tentang untuk manfaatnya secara fisik. Jadi kalau untuk sekadar untuk jaga kesehatan, ya mungkin orang jaga kesehatan untuk sekadar jaga kesehatan cukup di Ramadan, ya. Cuman kita kan juga puasa bukan sekadar itu saja, Kak Dokter, ya. Kita untuk pembersihan jiwa dan juga untuk keridhaan Allah Ta'ala, itu yang paling penting. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi di Amerika itu ada klinik yang pengobatannya dengan berpuasa. Masya Allah. Nah, dan diketahui dalam penelitian, orang yang menderita tekanan darah tinggi itu dia berpuasa selama 8 hari berturut-turut. Tentunya dengan cara berpuasa yang benar dan baik, ya, itu ternyata bisa mengalami perbaikan dalam 8 hari. Itu penyakit apa? Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Iya. Kalau tekanan darah tinggi berarti hubungannya ke penyakit yang berhubungan dengan darah, Dokter, ya. Mungkin dengan kolesterol bisa juga, atau gula mungkin bisa juga di terapi. Iya. Mungkin secara fisik itu udah cukup banyak manfaatnya. Lalu kita juga ada manfaat puasa untuk aspek kejiwaan kita. Ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan secara singkat sebelum kita ke sesi yang ketiga nanti. Ya. Jadi ketika kita berhenti makan, ya, berhenti makan dan berhenti minum, otomatis kan tubuh kita istirahat. Oke. Ya. Hormon-hormon tubuh kita juga istirahat. Masya Allah. Ya. Enzim-enzim juga beristirahat. Dalam keadaan istirahat ini, maka metabolisme menurun. Oke. Orang yang berpuasa metabolismenya turun. Ya, oleh karena itu puasa ini termasuk salah satu cara untuk menahan amarah juga. Menjadikan orang menjadi sabar. Ya, nah semua itu berarti apa? Berarti orang menjadi tenang, pikirannya tenang, otomatis jiwanya tenang. Ya, itu manfaat yang paling menonjol. Ya, mungkin ini adalah salah satu penjelasan yang Nabi pernah bilang, setan itu menggedor manusia sampai ke pembuluh darahnya, Dokter, ya. Maka kecilkan dengan puasa. Itu mungkin salah satu penafsirannya. Tentu banyak lagi penafsirannya yang kita belum ketahuin. Jadi luar biasa sebenarnya kalau kita emang benar-benar menjalankan syariat ini dengan sebenar-benarnya. Sehat fisik dan juga sehat jiwa. Pemirsa, dalam surah Asy-Syams Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan kami mengilhamkan pada manusia jiwa yang baik dan jiwa yang buruk. Maka sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kembali kita pada sesi ketiga tentang manfaat puasa untuk kesehatan. Yang dimana pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang hadis Nabi di Sahih Bukhari yang menyebutkan puasa adalah tameng. Nah, mungkin Dr. Muhammad bisa menjelaskan apa nih tameng? Ya. Itu hadis itu kan mengatakan begitu, as-shaumu junnah, ya. Puasa itu adalah tameng. Jadi maksudnya di sini kan tentunya tameng terhadap segala macam kemaksiatan, ya. Terus penguasaan hati dan diri kita oleh setan dan sebagainya. Nah, namun kalau dilihat dari aspek kesehatan, ya puasa itu juga tameng juga, ya kan? Nah, puasa itu tameng juga. Di mana letaknya? Yaitu tadi, bagaimana sekarang kan kita itu kalau tidak makan, ya, berarti kan tidak ada kemungkinan sesuatu yang jelek yang masuk ke dalam tubuh kita, karena kita tidak makan, gitu kan? Nah,
keputusan-keputusan di peraturan-peraturan dalam puasa ini, jangan makan, jangan minum dan sebagainya, jangan mengumpat, jangan mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat, lakukanlah hal-hal yang positif. Ini semua kan tameng kita dari perbuatan yang jelek, dan juga dari kesehatan kita, pemeliharaan kesehatan. Saya rasa korelasinya di situ intinya. Karena dari jiwa yang buruk itu, kalau memang terus ditumpuk terus bisa jadi buruk fisiknya juga, dokter ya, mempengaruhi kesehatan secara dia fisik, dokter ya. Karena dia memicu hormon-hormon yang tidak baik untuk tubuhnya. Jadi ada juga pandangan ya mengenai bagaimana bahwa pentingnya menjaga perut ini, menjaga makan. Jadi orang yang dia itu bisa menjaga makan, mengendalikan makannya, tidak makan berlebihan, ya, itu dia kalau dia belajar lebih mudah masuknya. Kemudian kedua, dia juga belajar untuk mengendalikan nafsunya. Ya, orang kalau makan berlebihan, dia pasti mengendalikan nafsunya juga sulit. Nah, jadi ini hal yang memang kalau ditarik benang merah ini nyambung semua, gitu loh. Nah, itu saya rasa. Jadi gangguan konsentrasi bisa dikatakan ya orang yang memenuhi perutnya dengan makanan, dokter. Iya. Karena kalau secara medis memang kenapa gangguan konsentrasi atau bisa juga mengantuk karena darah banyak mengalir ke lambung, dokter. Persis. Jadi kayak berarti nggak mengalir ke otak darahnya. Kira-kira begitu yang buat orang jadi gangguan konsentrasi. Lalu ada juga aspek sosial. Apa hubungan sebenarnya puasa dengan sosial? Aspek sosial ya. Jadi kita pada waktu kita berpuasa, ya, itu kan banyak sekali kita lakukan kegiatan-kegiatan sosial, membantu orang miskin misalnya, ya kan. Banyak pada bulan Ramadan orang lebih banyak bersedekah, ya kan. Orang lebih mudah menolong orang, ya kan. Dengan terkendalinya nafsu, orang lebih toleran terhadap orang lain, ya kan itu. Kemudian tentu juga puasa itu sendiri adalah upaya untuk ikut merasakan solidaritas ya terhadap orang-orang yang tidak makan. Pada waktu kita berpuasa, maka kita merasakan lapar, kita merasakan haus, dan kita berpikir bagaimana orang-orang yang tidak makan dan tidak mampu untuk makan. Otomatis ini muncul solidaritas sosial. Jadi di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kecemburuan sosial, selalu melihat kelebihan orang lain, kemudian memelihara rasa iri misalnya, ya, maka puasa ini bisa untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Ya, jadi berarti apa? Berarti puasa ini juga mengobati penyakit iri sebetulnya. Iya, itu dari aspek sosialnya. Ya, di terutama bulan Ramadan ya, kita banyak lihat orang banyak yang bersedekah, atau juga Allah bahkan mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu sebenarnya pendidikan syariat untuk melatih jiwa sosial manusia, dokter ya. Kalau untuk tadi kita balik sedikit ke kesehatan. Biasanya setelah berbuka kita salat tarawih. Apakah itu bisa dengan bergerak salat tarawih itu meningkatkan kesehatan kita juga seperti itu? Ya. Jadi pernah ada cerita di Timur Tengah itu duta besar Amerika di Lebanon itu diundang buka bersama. Ya. Dan ketika dia melihat orang-orang itu makan, ya, banyak sekali macam-macam, ya, dia makan, dia berpikir kenapa orang-orang ini makan begitu banyak tapi tidak sakit. Angka kesakitan kan termasuk sedikit lah di sana di Timur Tengah itu, ya kan. Nah, kenapa kok begitu? Dia perhatikan terus. Ternyata setelah itu dia sholat berjamaah, dan setelah itu dia sholat tarawih, sehingga bergerak semua tubuhnya kan. Jadi penyakit yang akibat aliran darah itu tidak lancar karena tidak bergerak, karena bergerak itu kan mengencerkan darah, ya. Nah, jadi penyakit yang akibat dari darah yang tidak lancar ini menjadi kurang dia, gitu. Dan dia melakukan gerakan-gerakan. Makanya kita dianjurkan juga misalnya sholat tarawih dan sebagainya. Sholat tarawih ini kan ya ada gerakan-gerakan fisik yang menyebabkan kita jadi olahraga gitu kan. Dan itu akan mencairkan darah kita. Tentu juga akan menyehatkan gitu. Jadi kalau bisa sholat tarawih jangan 11 rakaat, dokter ya. Ambil yang 23 ya. Tergantung kemampuan juga. Iya. Lalu yang terakhir ada juga aspek spiritual yang mungkin bisa dijelaskan. Aspek spiritual tentu kita merujuk kepada Al-Quran yang mengatakan bahwa sesungguhnya berpuasa itu
baik, ya kan? Jika kamu mengetahui. Apa diantaranya? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Karena takwa ini juga di dalam kehidupan sehari-hari pun orang masalah takwa ini juga penting. Kadang-kadang orang berpikirnya kalau takwa itu urusan akhirat semata-mata, sebetulnya tidak. Tidak juga. Ya, jadi itu termasuk manfaat dari aspek spiritualnya. Ya tentu saja orang mau berlapar-lapar ria tentu karena termotivasi dengan pahala yang besar gitu kan yang Allah janjikan kan. Juga kita sering dengar bisa memilih ada pintu khusus di surga yang Allah pilihkan untuk orang-orang yang suka berpuasa ya. Mungkin itu yang buat orang kuat untuk berpuasa. Ar-Rayyan itu ya. Ar-Rayyan ya. Ada juga pertanyaan, ya udah kalau memang puasa kayak gitu untuk kesehatan dokter ya. Ya diet biasa saja mungkin cukup kali dokter. Apakah dibenarkan pernyataan seperti itu? Antara diet biasa dengan puasa. Antara diet dengan diet biasa. Beda sekali. Diet lebih menimbulkan stres daripada puasa. Karena puasa itu menjalankan ibadah, ya kan, dengan perasaan hati yang senang. Nah, sementara orang diet itu dalam keadaan terpaksa. Oke. Ya. Baik dokter, waktu kita sepertinya sudah habis dokter. Ya. Tidak terasa 30 menit kita menemani pemirsa. Pemirsa, dalam hadis Nabi pernah bersabda, tidak ada wadah yang lebih buruk untuk diisi kecuali makanan yang mengisi perut. Cukuplah beberapa suap untuk menegakkan tulang punggung. Jika lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Demikian pemirsa, jika ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.